warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak tasawuf. Jadi akhlak tasawuf, akhlak itu merupakan tahap ketiga dalam beragama. Yang pertama yaitu bersyahadat, kemudian beribadah seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Kemudian akhlak. Nah, pengertian akhlak itu secara bahasa, akhlak itu diambil dari kata khuluq yang artinya budi pekerti. Sedangkan budi itu adalah hal yang berkaitan dengan logika manusia, seperti karakter manusia begitu. Masuk ke logika, melawan apa itu logika, itu budi. Sedangkan pekerti itu adalah apa yang terlihat pada manusia yang didorong oleh perasaan hati atau behaviornya dia jadi melihat di sekelilingnya begitu, yang dibentuk oleh sekitarnya. Maka ketika orang tua tidak bisa mendidik akhlak kepada anaknya, maka anak tersebut akan belajar akhlak kepada lingkungannya, namanya pekerti. Nah, pengertian akhlak menurut Ibnu Maskawiyah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kalau menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik dan buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Kalau menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Jadi memang sudah tertanam di dalam diri manusia begitu. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak atau pendidikan akhlak adalah suatu usaha sadar yang terciptanya perilaku lahir batin manusia sehingga menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur gitu. Jadi tidak hanya berbudi pekerti tetapi berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang baik kepada dirinya sendiri dan kepada selain dirinya. Selain dirinya maksudnya apa? Yaitu kepada Tuhan, kepada alam semesta begitu. Nah, bagaimana sih akhlak? Kalau akhlak kepada diri sendiri itu ya seperti menghargai diri sendiri, berubah untuk menjadi lebih baik, itu merupakan akhlak yang baik kepada diri sendiri. Nah, kemudian kalau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan bertakwa, menjalankan perintahnya Allah, terus menjauhi larangan-larangannya. Kemudian berdoa itu salah satu akhlak kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian ridho dengan segala ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas, ridho dan ikhlas, terus bersyukur, memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, itu merupakan akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti luhur kepada Tuhan selain kepada diri sendiri. Nah, kemudian akhlak kepada sesama. Setelah akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada Tuhan, kemudian akhlak dengan sesama. Bagaimana caranya untuk berakhlak, untuk memiliki budi pekerti yang luhur kepada sesama? Antara lain yaitu tolong menolong, kalau ada tamu kita muliakan, mengusahakan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman-teman kita, terus mengasihi, berempati, menghormati nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan, terus
menjalankan amanah yang diberikan, bertanggung jawab, bermusyawarah ketika ada masalah yang terjadi. Jadi tidak melakukan semuanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan bersama. Nah, untuk melakukan hal-hal tersebut itu harus dilandasi oleh beberapa hal seperti persaudaraan, persamaan yang adil begitu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada selisih begitu, tidak ada perbedaan antara yang A dengan yang B begitu. Jadi semua kita perlakukan sama, semua kita perlakukan baik, semua kita hargai dengan baik, semua kita sayangi begitu. Kemudian rendah hati, selalu berbaik sangka, gitu, dermawan, hemat, itu juga termasuk dalam budi pekerti yang luhur kepada sesama manusia, begitu. Nah, kemudian selain akhlak kepada diri sendiri, kepada Tuhan, selain kepada sesama manusia, selanjutnya yaitu budi pekerti luhur kepada alam semesta. Salah satu di antara akhlak yang baik kepada alam semesta itu seperti menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, membantu untuk melestarikan, membantu untuk turut melestarikan lingkungan hidup. Juga sayang kepada sesama makhluk, kepada tumbuhan, kepada hewan-hewan begitu. Jadi seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali perbuatan-perbuatan tidak bertanggung jawab kepada alam semesta, seperti berbuat kasar terhadap hewan, penganiayaan hewan, kemudian penebangan hutan, terhadap udara kita juga seperti membakar sampah, kemudian pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab dengan polusi yang dia sebabkan begitu. Terus pengeboran minyak yang tidak masuk akal, nah itu juga adalah tindakan-tindakan yang merupakan budi pekerti yang jelek kepada lingkungan, kepada alam semesta. Nah, kemudian mengapa sih akhlak itu sangat penting bagi kehidupan kita? Karena pendidikan akhlak itu penting untuk menjadikan kita itu manusia yang bertanggung jawab, manusia yang bermoral, yang berpikir begitu. Jadi tidak hanya menjadi manusia yang benar. Jadi tidak hanya menjadi manusia yang pintar, tapi menjadi manusia yang benar, yang mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak begitu. Adapun pendidikan akhlak ini tercantum juga dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab dengan kehidupan kita masa kini, dengan diri kita sendiri atau lingkungan kita sekarang, tetapi kita juga memiliki rasa tanggung jawab untuk penerus-penerus kita ke depannya. Apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak bagi anak cucu kita di kemudian hari. Kalau kita menjaga lingkungan dari sekarang, maka anak cucu kita akan merasakan udara yang selalu segar, tumbuh-tumbuhan yang masih banyak ragamnya, dan binatang-binatang yang tidak terus-menerus meningkat angka kepunahannya. Begitu. Nah, kalau fungsi pendidikan akhlak kepada sesama manusia itu agar
kita dapat hidup berdampingan sehingga tujuan-tujuan hidup kita tercapai dengan efisien, tercapai dengan baik dan benar begitu. Tidak ada kejahatan-kejahatan lagi yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang tidak seharusnya terjadi itu tidak terjadi karena manusia sudah dipegali oleh pendidikan akhlak begitu. Nah, setelah berbicara tentang akhlak, sekarang kita mulai berbicara tentang tasawuf. Nah, hubungan antara akhlak dan tasawuf itu apa? Nah, sebelum ke situ kita bahas pengertiannya dulu. Tasawuf secara istilah itu berarti sebagai seorang muslim kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah hadis begitu. Secara konseptual tasawuf itu mencakup berbagai macam aspek seperti akhlak. Akhlak itu masuk dalam aspeknya tasawuf. Akhlak, akidah, jihad, berdakwah, berdoa, terus dasar-dasar iman, Islam ataupun ihsan yang di dalamnya itu terdapat muraqabah dan musyahadah tanpa keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, adapun menurut Imam Ghazali, tasawuf adalah budi pekerti. Maka siapapun yang bertambah baik akhlaknya, maka bertambah pula kesufian di dalam dirinya. Jadi jiwa-jiwa yang ahli beribadah akan melaksanakan amal solih berdasarkan dengan petunjuk Islam. Jiwa-jiwa yang zuhud itu akan lebih mudah berjalan menuju hakikatnya Tuhan, hakikat ketuhanan. Nah, dari pernyataan tersebut maka jelas bahwa menurut Imam Ghazali itu akhlak dan tasawuf itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu. Mereka saling berkesinambungan satu sama lain. Mereka saling terkait dan tidak bisa dipisahkan begitu, akhlak tasawuf. Adapun tujuan dari tasawuf ini adalah untuk mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang utama dan berpaling dari sifat-sifat yang tercela agar bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhlak yang baik itu akan menuntun kita menuju tasawuf, yaitu kedekatan batiniah kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah menuju kepada tasawuf, apa yang akan terjadi? Maka ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba itu tidak hanya bertujuan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi juga untuk meninggalkan bekas-bekas kebaikan pada kesehariannya. Karena itulah muncul istilah bahwa orang yang paham fikih akan tetapi tidak tahu tasawuf, maka ibadahnya akan terasa kering. Yakni orang yang hanya menjalankan syariat saja, memenuhi syarat dan rukunnya saja, tanpa menyadari bahwa dia itu senantiasa dalam pengawasan Allah, sehingga tidak mendapatkan rasa khusyuk karena dia hanya ingin menggugurkan kewajiban saja. Jadi dia tidak bisa merasakan manisnya, nikmatnya beribadah begitu. Nah, kemudian tidak dapat dipungkiri juga bahwa melalui tasawuf itu kita juga bisa membersihkan diri kita dan dapat menikmati nikmatnya beribadah. Oleh karenanya, tujuan terbesar tasawuf itu selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ini juga sebagai pembersihan jiwa kita agar memunculkan perilaku yang berakhlak mulia. Maka akhlak dan tasawuf ini saling berhubungan, saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa akhlak tasawuf dapat memberikan arahan kepada manusia untuk menciptakan perilaku yang mulia, tidak hanya kepada diri sendiri tapi juga kepada Tuhan, kepada sesama dan
kepada alam semesta. Dalam menghadapi problematika kehidupan, di antara caranya adalah dengan mengembangkan kehidupan yang berakhlak dan bertasawuf agar hidup kita itu tetap lurus berada di jalan Tuhan. Nah, untuk pengkajiannya itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu, dalam pengembangannya diperlukan untuk mengembalikan kembali dalam kajian-kajian akhlak tasawuf Islami ke sumber pokok, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian menghilangkan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, demikian pembahasan kita mengenai akhlak tasawuf pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.